Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Dal di channel Dals Elfaza. Dari sekian banyaknya cerita mistis dan kisah-kisah legenda yang tersebar luas di Indonesia, beberapa di antaranya telah menapaki sejarah yang panjang. Begitu pula tentang cerita asal-usul hantu-hantu yang ada di Indonesia. Kita semua tentunya sudah tahu, hantu di Indonesia ada banyak sekali macamnya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas tentang asal-usul hantu kuntilanak dan segala kisah misteri penampakannya. Lalu seperti apa pembahasannya? Cekidot. Lengser wengi. Kuntilanak merupakan salah satu hantu paling terkenal di Indonesia. Menurut beberapa cerita, kuntilanak digambarkan sebagai sosok perempuan bergaun putih. Meskipun kadang menampakkan wujudnya dengan gaun merah atau hitam, image gaun putih lebih melekat dengan sosok makhluk astral yang satu ini. Hantu ini kerap menangis dan tertawa dengan suara melengking di atas pohon atau rumah angker. Hantu ini sangat menyukai singgah di pohon-pohon yang rimbun bercabang, pepohonan pisang dan kamboja. Pada situasi apapun, bahkan di tengah-tengah gerombolan manusia, kerap kali hantu ini menunjukkan keberadaannya dengan lengkengan suara tertawa dan tangisannya, atau bahkan dengan penampakannya. Kuntilanak juga disebut-sebut hobi bernyanyi. Kidung Jawa merupakan lagu yang sangat disukai hantu ini. Konon kabarnya, dimanapun terdengar kidung Jawa, khususnya lingsir wengi, maka kuntilanak akan datang menghampiri. Lengser wengi. Sliramu tumake sirmo. Ojo tangi nggonmu gule. Hantu yang satu ini mengganggu siapa saja yang lewat, entah dengan suaranya atau dengan sengaja menampakkan diri dan melakukan tindakan mengerikan seperti mengejar dan mengagetkan dengan wajah hancur atau wajah rata polos seperti tembok. Tak jarang pula hantu ini menampakkan diri sebagai seorang perempuan yang sangat cantik. Dalam beberapa kisah tentang penampakannya, seringkali kuntilanak mengganggu anak kecil hingga wanita hamil ataupun yang baru melahirkan. Konon katanya, hal ini dikarenakan kuntilanak meninggal saat melahirkan dan menjadi arwah gentayangan yang mencari-cari anaknya. Konon, kuntilanak sangat terobsesi dengan anak-anak karena menganggap mereka seperti anaknya sendiri. Dahulu kala, pernah ada cerita mistis tentang kemunculan hantu ini. Berawal dari meninggalnya seorang wanita hamil dan anaknya yang meninggal saat proses melahirkan. Di malam setelah pemakaman jenazah tersebut, kejadian-kejadian menakutkan terjadi. Kala itu, ketika tiba waktu tengah malam, kuntilanak ini akan muncul. Menurut salah seorang warga setempat, antara jam 12 sampai jam 1 tengah malam, pintu rumahnya diketuk-ketuk oleh sesosok wanita cantik berbaju putih bersih dengan aroma harum mewangi. Sosok tersebut kemudian meminta tolong kepada warga tersebut untuk mengantarkan dondang bayi dan pisang yang sudah dia pesan ke rumahnya sambil menunjuk ke arah tempat pemakaman umum.
Namun, belum sempat warga tersebut menanggapi permintaannya, sosok tersebut berubah menjadi sosok mengerikan berambut panjang dengan muka penuh luka dan darah, tanpa kulit menempel di wajahnya, lalu menghilang dengan suara tertawa dan menangis yang sangat melengking. Konon kabarnya, teror-teror seperti ini berlangsung selama 40 hari dari kematian wanita hamil tersebut. Beberapa mitos yang berkembang di kalangan masyarakat, kuntilanak ini bisa juga dipanggil dengan beberapa ritual. Salah satunya adalah dengan cara menyiapkan sesaji dan melantunkan lagu kidung-kidung Jawa disertai dengan rapalan-rapalan mantra khusus. Biasanya mereka yang melakukan ritual ini mempunyai keinginan untuk cepat kaya dengan jalan pesugihan paku kuntilanak, yang dimana ketika kuntilanak ini muncul akan dipaku kepalanya, tepatnya di bagian ubun-ubunnya, sehingga hantu ini akan menjadi sosok seorang perempuan yang sangat cantik yang kemudian akan dinikahi oleh seseorang tersebut untuk memperoleh harta yang melimpah dengan cara cepat. Asal-usul kuntilanak terbagi dalam beberapa versi. Ada yang menyebutkan bahwa hantu ini muncul dari wanita hamil yang meninggal sebelum anaknya lahir atau meninggal saat anaknya lahir. Ada pula yang mengatakan bahwa hantu ini muncul karena saat muda dibunuh oleh seseorang, lalu mayatnya dibuang dan tidak dikuburkan dengan baik. Adapun cerita mitos di kota Pontianak yang konon katanya nama kota ini didapatkan setelah Syarif Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu oleh hantu ini ketika akan menentukan tempat pendirian istana. Dalam bahasa Melayu, kuntilanak disebut juga Pontianak atau Puntianak. Kata Puntianak sendiri merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos kuntilanak ini juga mirip dengan mitos hantu Langsuir yang cukup dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Mitos hantu kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos yang umum di Malaysia setelah dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara. Adapun menurut beberapa ahli spiritual dan alam gaib, kuntilanak ini adalah makhluk halus sejenis jin. Itulah sobat, sedikit gambaran asal-usul awal kemunculan hantu kuntilanak yang dapat Mas Dal sampaikan. Hampir seluruh orang di Indonesia percaya akan keberadaannya. Untuk itu kita harus tetap waspada ya sobat. Sedikit info tambahan dari Mas Dal. Konon katanya kuntilanak ini takut dengan gunting, pisau, juga paku. Jadi tidak ada salahnya untuk kita menyiapkan benda-benda tersebut di dalam rumah kita. Oke, sekian dari saya dan terima kasih sudah menonton dan mampir di channel ini. Jika Anda suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Klik pula like, lalu sebarkan video ini ke teman-teman yang lainnya agar mereka tidak ketinggalan informasi dari kami. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.